mari kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya ingin salah satu memimpin berdoa. Silakan dipimpin berdoa salah satu. Ya. Baik, terima kasih telah memimpin berdoa. Ini siswa Gajar atau genap? Genap. Baik, saya presensi dulu ya. Sebelum saya presensi, coba berdiri sebentar ya, sebentar, silakan berdiri. Ya, kemudian diperiksa pakaiannya sudah rapi atau belum, silakan. Yang belum rapi dirapikan. Kemudian mejanya, ya, laci-lacinya diperiksa, barangkali ada sampah-sampah, kita harus peduli dengan kebersihan. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Ya, silakan diperiksa lacinya ada. Ya, bagi yang sudah rapi silakan duduk kembali. Terima kasih. Jadi penting kita menjaga kedisiplinan ya, termasuk salah satunya bagaimana kita berpakaian yang baik. Karena pakaian itu mencerminkan diri kita. Baik, saya presensi dulu sebentar. Genap ya ini ya? Ya. Oke, Alia Salwa hadir ya? Berikutnya Amara Salika. Ya, hadir. Sehat, Mbak? Berikutnya Asifa Rahma. Asifa hadir. Deina Rasti. Kemudian Dira Meliana. Gita Nurmalita hadir. Husni Srina. Ya, hadir ya. Inna Aulia. Kunti Sepdianti. Rabi Bariski. Ya, jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena apa? Karena kesehatan adalah yang paling penting untuk saat ini ya. Ketika kalian mengeluh sakit, ya silakan di rumah dahulu mengikuti pembelajaran dengan daring. Dan nanti diberi waktu selama 3 hari. Ketika 3 hari belum sembuh, silakan ke dokter. Nah, nanti silakan minta keterangan dari dokter. Jadi yang paling penting adalah kita sehat dulu untuk pandemi seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini nanti tidak terjadi gelombang yang ketiga. Di Jogja sudah mulai aman, sudah mulai level yang kedua. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai hikayat ya, benar. Ya, bisa dilihat di depan bahwa ada gambar siapa? Ya, pernah mendengar cerita Main Kundang? Ya. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Sebelah kanan ada yang tahu? Bisa lebih keras, Mbak? Siapa namanya? Ya, Nadia. Bagaimana, Mbak? Oke. Ada anak yang durhaka dengan orang tuanya. Dari sebelah kanan mungkin? Sebelah kiri ya, jadi kanan saya. Saya Lirin. Lirin ya, Lirin. Bagaimana, Mbak? Ya, seorang anak yang lalai dengan ibu yang merawatnya. Oke, tadi durhaka. Nah, durhaka itu karena apakah karena lalai? Dari yang tengah mungkin ada yang tahu? Karena lalai ya. Jadi dia tidak merawat ibunya yang telah membesarkannya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu ya kompetensi dasar dari materi ini apa. Dari sisi pengetahuan ya, diharapkan nanti kalian mampu menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kita tahu ya
bahwa yang namanya cerita itu ada pesannya, ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, kompetensi dasar ya dari sisi pengetahuan, nanti kalian harus mampu menganalisis nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian dari sisi keterampilan, kalian harus mampu menceritakan kembali. Ya, jadi ketika sudah memahami sebuah hikayat ya, atau cerita rakyat, sudah dipahami, dibaca begitu, kalian harus mampu menceritakan kembali ya cerita tersebut. Itu dari sisi keterampilan. Ya, sekarang kita lihat indikator pencapaian kompetensi ya. Ada 4 di sini. Ya. Untuk 1 dan 2 ini sisi pengetahuan. Di sisi pengetahuan kalian harus mampu menemukan. Jadi ketika menganalisis itu menemukan dulu nilai-nilai yang terkandung apa. Ya, kemudian nanti dianalisis. Kemudian yang ketiga, mengonstruksi. Mengonstruksi itu membangun. Jadi mengaitkan antara nilai-nilai tadi, ya, misalkan tokohnya, alurnya, kemudian nanti tiba pada capaian kompetensi yang keempat, yaitu dengan menceritakan kembali. Ya, jadi IPK-nya atau indikator pencapaiannya ada 4. Yang pertama menemukan, kemudian menganalisis, dan yang ketiga dan keempat adalah mengonstruksi dan menceritakan kembali. Dimulai. Jam ke-9 selesai. Jam ke-10 dimulai. Berikutnya tujuan pembelajaran. Sebentar ya, kita dengarkan dulu belnya. The count period starts. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, yang namanya melakukan sesuatu itu harus ada tujuannya, agar nanti jelas capaiannya, ukurannya, keberhasilannya itu jelas. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran pada materi ini adalah ya nanti melalui pengamatan, ya membaca, kemudian berdiskusi, kalian diharapkan mampu menganalisis, ya, menganalisis nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian dari sisi keterampilan sama, perlakuannya sama, pembelajarannya sama, dengan mengamati, nanti membaca, berdiskusi, kalian diharapkan mampu menceritakan kembali. Ya. Tetapi ingat, ada karakter yang harus dibangun, yaitu apa? Dengan sikap bernalar kritis. Ya. Profil pelajar Pancasila jangan lupa. Bergotong royong nanti dengan diskusi dan kreatif. Kreatif itu artinya nanti kita bisa menelurkan kira-kira apa ya nilai yang terkandung ya. Itu ada proses berpikir yang kreatif nanti di situ. Oke, pernah membaca cerita rakyat sebelumnya? Pernah ya. Sebelah sini mungkin pernah mendengar cerita rakyat apa? Asli Jogja? Apa yang pernah dibaca atau didengar mungkin? Roro Jonggrang, oke. Yang lain sebelah kiri? Timun Mas, oke. Sebelah kanan mungkin pernah membaca atau mendengar cerita rakyat? Nyi Roro Kidul, ya. Itu dekat dengan kita ya. Jadi sebuah kisah di pantai selatan. Ya, kita lihat. Ya, itu ada keong mas ya. Ya, keong mas, kemudian ini apa kira-kira? Dari ilustrasi gambar ini? Ya, betul ya, timun mas. Ya, dia melakukan perjanjian dengan raksasa di hutan. Karena Mbok Rondo ini tidak memiliki anak, sehingga dia istilahnya meminta ya. Tetapi nanti ketika dewasa nanti akan diminta kembali oleh raksasa itu, si buto hijau itu. Kemudian ada juga apa? Ya, lutung kasarung. Yang dikisahkan di situ, lutung itu adalah jelmaan dari seorang pangeran yang tampan gitu ya. Oke. Berikutnya tadi ya kita bahas di awal adalah Malin Kundang. Nah, Malin Kundang di sini cerita dari Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Karena
kedurhakaannya kemudian dia dikutuk menjadi batu. Kalau hikayat, ada yang pernah membaca seperti ini? Hikayat Hang Tuah. Pernah mendengar? Nah, belum. Oke, yang kedua kita lihat Abu Nawas. Pernah mendengar? Nama Abu Nawas pernah mendengar? Kisah 1001 malam yang dia mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan kecerdasannya. Pernah ya? Nah, apa yang membedakan hikayat dengan cerita rakyat? Sebenarnya sama saja. Hanya hikayat ini adalah cerita rakyat yang berasal dari tanah Melayu, dari Riau, Sumatera, gitu. Nah, kita nanti akan coba pelajari yang dekat dengan kita dulu, ya, cerita rakyat yang dekat dengan kita. Nah, ini ada beberapa definisi sebelum nanti kita masuk kepada apa itu nilai-nilai yang terkandung, ya. Nah, di sini disampaikan bahwa hikayat adalah salah satu bentuk sastra yang berupa prosa, ya, berupa cerita, karangan, terutama dalam bahasa Melayu. Ya, tadi yang saya sampaikan biasanya dari tanah Melayu, dari Sumatera. Nah, berisikan tentang kisah cerita, ya, undang-undang. Nah, ini ingat, rekaan. Rekaan itu artinya tidak benar-benar terjadi. Nah, cerita Malin Kundang itu kira-kira benar-benar terjadi atau tidak? Pada situasi saat ini ketika seorang anak durhaka, kira-kira bisa dikutuk menjadi batu atau tidak? Ya, tidak. Jadi itu cerita rekaan, imajinasi dari pengarangnya. Nah, umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan. Jadi di dalam cerita hebat itu biasanya dia memiliki kesaktian. Contoh tadi, Malin Kundang itu bisa, seorang itu bisa mengutuk anaknya menjadi batu. Kemudian Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso, demi cintanya kepada Roro Jonggrang, dia mampu membangun 1000 jadi dalam waktu 1 malam. Itu kan seolah-olah dia memiliki kesaktian. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Ya, tidak, ya. Jadi Candi Prambanan itu termasuk Borobudur itu menjadi kuat karena ada, jadi susunan batunya itu seperti puzzle, jadi saling mengait seperti ini. Ya, itu kalau dipahami secara penelitian seperti itu, dan itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau sekarang kita membangun gedung-gedung bertingkat pakai kren itu, ya, alat-alat berat itu, ya, yang tinggi. Kalau zaman dulu, bayangkan membangun candi sebesar itu, semoga itu batu-batuan sebesar itu, ya. Nah, itu tentu butuh proses yang lama. Nah, ada kemudian letusan Merapi di tahun 1000-an. Kemudian raja-raja ini bergeser ke Jawa Timur. Nah, jadi Prambanan termasuk Sambisari, ya, pernah ke Sambisari? Nah, kalau belum, Sambisari itu candi tapi ditemukannya 9 meter dari tanah. Artinya ledakan hebat Merapi waktu itu mengubur Merapi, Prambanan, termasuk Borobudur dan Sambisari. Nah, kemudian ditemukan oleh petani yang di Sambisari itu ketika bercocok tanam, dikonservasi lagi, ternyata ada candi di situ. Nah, berikutnya hikayat dibacakan sebagai hiburan. Jadi cerita rakyat itu dibacakan sebagai hiburan atau pelipur lara dan membangkitkan semangat juang. Kalian pernah melihat atau mendengar sebuah cerita mungkin di kampung kalian ada pohon yang tinggi kemudian dikeramatkan? Pernah dengar seperti itu? Atau mungkin ada hutan yang dikeramatkan? Kita diberitahu, nah jangan datang ke sana, itu ada hantunya, ada, kalau zaman saya kecil itu ada Nyi Blorongnya gitu. Pernah pendengar seperti itu? Kira-kira benar-benar ada atau tidak? Setelah kalian semakin dewasa mendengar cerita-cerita seperti itu, kira-kira bagaimana? Masuk akal tidak? Nah, hutan di tempat saya kan dulu bekas keraton juga. Jadi kepercayaan orang terhadap hal-hal yang dikeramatkan itu masih sangat kental, ya. Ada daerah yang dulu disebut sebagai Talas.
itu hutan. Anak-anak kecil nggak boleh datang ke situ karena ada Nyi Blorong di situ. Nyi Blorong itu wanita dengan tubuh wanita cantik tetapi badannya ular dan besar. Jadi orang datang ke situ takut. Akhirnya hutan itu menjadi lestari. Tetapi semakin ke sini, karena orang tidak lagi percaya dengan cerita-cerita seperti itu, akhirnya hutannya masih ada atau tidak? Tidak ada. Sekarang sudah jadi perumahan. Artinya apa? Artinya cerita-cerita seperti itu mungkin ya dibangun ya, direkayasa, di sebuah rekaan ya, bagi orang-orang leluhur kita dulu, orang tua dulu ya, itu untuk menjaga alam kita agar tetap lestari. Di Gunung Kidul banyak, jadi ada pohon, di bawahnya ada mata air, maka dikeramatkan. Karena ketika nanti pohon itu ditebang, maka mata airnya hilang atau tidak? Hilang. Maka untuk menjaga kelestarian itu kadang kita masyarakat itu disuguhkan dengan cerita-cerita daerah tersebut. Salah satu tujuannya adalah agar menjadi sebuah pesan agar lingkungan itu menjadi lestari. Nah, ini ada beberapa contoh hikayat ya. Yang pertama adalah hikayat dari DKI Jakarta. Kemudian ada juga hikayat dari Sumatera Utara, yaitu hikayat Datuk dan Bajak Laut. Kemudian ada hikayat Dua Abu. Ya. Artinya hikayat itu cerita rakyat yang bisa dari daerah mana saja. Hanya kemudian selama ini identik dari anak-anak Melayu. Baik, saya memiliki video, silahkan disimak ya. Oke, silakan disimak videonya. Roro Jonggrang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja dengan wujud raksasa bernama Prabu Bakar. Dia adalah raja yang terkenal rakus dan suka memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Dia memiliki seorang patih yang setia bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin penyeruan ke kerajaan Pengking. Dia ingin menguasai kerajaan makmur dan subur itu. Perang pun tidak terhindarkan. Prabu Baka mengamuk dan pukul mundur pasukan kerajaan Pengking. Serbu! Serbu! Perintah Patih Kupala yang menyemangati pasukan Prabu Baka. Putra mahkota kerajaan Pengking yang bernama Bandung Bondowoso marah besar saat tahu kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka. Maka Bandung Bondowoso menyiapkan pasukannya dan memimpin serangan balasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus menyerang pasukan Prabu Baka, serunya sambil mengacungkan pedangnya. Di tengah pertempuran, Bandung Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas, saling menyerang dan saling mengeluarkan jurus andalan mereka. Akhirnya, Bandung Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Pasukan Prabu Baka kocar-kacir saat tahu rajanya terbunuh. Patih Kupala memerintahkan mereka lari pulang ke kerajaan Baka. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. ayo kita, jangan menyerah! Bandung Bondowoso dan pasukannya terus mengejar musuh hingga ke kerajaan Baka. Pasukan Baka menyerah kalah. Bandung Bondowoso bisa masuk istana dengan leluasa. Alangkah terkejutnya dia
karena bertemu putri cantik jelita di dalam istana. Wahai putri cantik, siapa kira dengan dirimu? Aku adalah putri Prabu Bangka. Namaku Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak menyangka Prabu Bangka yang berwujud raksasa ternyata memiliki putri cantik jelita. Dia langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso tidak bisa tidur memikirkan Roro Jonggrang. Akhirnya, dia mengutarakan maksud hatinya pada putri cantik itu. Wahai Roro Jonggrang nan jelita, maukah kau menjadi istriku? Mendengar pinangan Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang menjadi bingung. Dia takut kepada Bandung Bondowoso, namun dia tidak ingin menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur jalan tundra dan 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua. Dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Tanpa banyak membuang waktu, Bandung Bondowoso segera menggali tanah untuk membuat sumur jalan tunda yang dalam. Hanya dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Roro Jonggrang gelisah dan berusaha memikirkan cara untuk mencelakakan Bandung Bondowoso. Bagaimana, Roro Jonggrang? Apakah sumurnya sesuai dengan keinginanmu? Roro Jonggrang tersenyum, lalu berkata, Bandung Bondowoso, maukah kamu masuk ke dalam untuk memeriksa sumur itu? Baiklah, aku akan memeriksanya. Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam sumur. Saat Bandung Bondowoso masuk ke dalam sumur, Roro Jonggrang memerintahkan Pati Gupala dan pasukannya untuk menutup sumur itu dengan batu. Bandung Bondowoso tahu kalau dia ditipu dan marah besar. Hah? Rupanya dia telah menipuku. Dengan kesaktiannya, Bandung berhasil menjebol batu-batu itu dan naik ke atas. Roro Jonggrang terkejut karena Bandung masih hidup. Apakah kamu hendak menipuku, putri? Tanya Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang tersenyum dan berusaha meredakan amarah Bandung Bondowoso. Syarat pertama sudah berhasil. Sekarang tinggal syarat kedua. Bangunlah 1000 candi untukku. Bandung Bondowoso tahu dia tidak akan mungkin membangun 1000 candi dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya dia memanggil pasukan makhluk halus dan mengerahkannya untuk membangun candi. Ribuan makhluk halus datang dari segala penjuru arah. Mereka segera membangun candi itu. Roro Jonggrang mulai gelisah sebab baru tengah malam. Namun candi-candi itu sudah mulai berdiri. Bahkan tinggal sebuah saja. Bagaimana ini? Candinya sudah habis selesai. Roro Jonggrang mendapat akal untuk menggagalkan usaha Bandung. Dia membangunkan seluruh perempuan di negerinya dan menyuruh mereka untuk berlesu. Mendengar suara lesu, ayam-ayam mengira hari telah pagi. Mereka pun berkokok dengan berat. Pasukan makhluk halus mengira hari telah pagi. Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Bandung Bondowoso segera tahu kalau dia ditipu lagi. Kau telah menipuku lagi, Roro Jonggrang. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kali ini dia tidak bisa menahan kemarahannya. Bahkan senyum Roro Jonggrang tidak bisa meredamnya. Kukutuk kamu jadi arca batu untuk menggantikan satu candi yang belum selesai. Dalam sekejap, Roro Jonggrang menjadi arca batu. Maka genaplah 1000 candi telah dibangun Bandung Bondowoso. Melihat Roro Jonggrang telah berubah menjadi arca, menyesallah Bandung Bondowoso. Dia menangisinya, namun nasi telah menjadi bubur. Bandung Bondowoso tidak bisa menarik kutukannya. Konon 1000 candi yang dibangun Bandung Bondowoso masih ada sampai sekarang dan berdiri di Yogyakarta. Namanya Candi Sewu, yang berarti 1000 candi.
Oke ya, itu tadi cerita dari Yogyakarta, yaitu antara Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Nah, kira-kira ada nilai-nilai yang terkandung tidak gitu di dalam cerita itu? Nah, nilai yang terkandung itu apa? Ada beberapa ya. Yang pertama adalah nilai budaya. Nah, berikutnya nilai pendidikan, moral, estetika, agama, dan sosial. Nah, nilai budaya itu apa? Jadi pelajaran-pelajaran atau hal-hal baik dari sisi budaya di situ. Ya. Misalkan kalau ada upacara adat, ada tradisi tingkeban atau apa gitu kalau dalam sebuah cerita ya. Kemudian nilai pendidikan itu bagaimana kita bisa menuntut ilmu gitu agar menjadi lebih pintar. Berikutnya adalah nilai moral. Itu terkait dengan perilaku kita. Ya. Perilaku kita menjadi orang yang baik atau tidak baik sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalkan kalau dengan orang tua itu kita harus menghormati, jadi nilai moral, sopan santun dan lain sebagainya. Kemudian nilai agama itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana kita taat sebagai orang yang beragama. Berikutnya nilai sosial. Nilai sosial itu hubungan kita dengan masyarakat. Misal kita ikut gotong royong, kerja bakti, atau kita ikut menengok orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir nilai estetika itu terkait dengan keindahan. Benar ya? Kita perdengarkan dulu. Ya, kira-kira dari cerita Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso tadi ada nilai apa? Ya, moral. Mungkin sebelah kiri dulu, Pak. Ada pesan moral apa yang disampaikan tadi? Oke, ya, kita tidak boleh memberi harapan palsu. Oke, mungkin yang di tengah, apa Mbak kira-kira? Ada pesan apa? Ya, tidak boleh melakukan sesuatu dengan gegabah. Ya, boleh. Ada beberapa pesan tadi. Kira-kira Bandung Bondowoso dalam mencapai cita-cita yang ingin mendapatkan Roro Jonggrang tadi, semangatnya luar biasa tidak? Ya, luar biasa. Itu ada pesan yang positif dari semangat Bandung Bondowoso tadi. Ya. Kemudian ada kritikan juga yang disampaikan oleh Roro Jonggrang yang menjadikan sesuatu sebenarnya mungkin kalau kondisi normal Bandung Bondowoso bisa ya, tetapi dia berusaha mencelakakan karena ya bagaimana mungkin misalkan ayah kita dibunuh oleh orang itu, masa iya kita akan menikah dengan orang yang telah membunuh ayah kita sendiri, kan begitu ya. Pasti ada rasa tidak rela gitu. Nah, itu pesan-pesan moral yang ada di dalam cerita tadi. Nah, berikutnya adalah pesan. Pesan itu apa ya? Pesan itu adalah nilai kehidupan yang disampaikan, nilai-nilai kebaikan. Misal tadi kalau di dalam hal yang mudah adalah bagaimana kedurhakaan anak itu kemudian membuat dia celaka. Ya. Jadi bukan menjadi batunya, tapi pesan yang dapat kita terima secara akarnya adalah kalau kita durhaka dengan orang tua kita, itu dapat berakibat buruk. Mungkin tidak kemudian menjadi batu kita, tapi mungkin dalam menjalani karir kita kurang baik,
cari pekerjaan susah, cari jodoh susah gitu ya. Karena baru bagaimanapun restu dari orang tua itu salah satu modal yang paling utama. Ya, jadi bukan kemudian nanti kita akan menjadi batu, tidak. Batu itu hanya sebuah analogi saja, bahwa kedurhakaan kita kepada orang tua itu akan membawa petaka. Oke, ada yang bertanya mungkin? Ya, jika tidak kita coba diskusi ya. Silakan membentuk kelompok, mungkin yang di belakang bisa ke depan. Oke, saya bagikan lembar kerja. Masing-masing kelompok satu. Oke, bisa berdiri dulu sebentar, kita menyanyikan lagu bagi penerbit. Oke, baik ya. Silakan satu kelompok nanti satu hasil diskusi saja yang kemudian nanti harus didiskusikan ya, dipresentasikan. Bisa dilihat di situ cerita Joko Tarub, ini cerita dari Jawa juga. Nah, silakan dibaca, kemudian nanti didiskusikan kira-kira nilai apa yang terkandung ya. Diusahakan ada bukti kutipannya ya. Dulu ketika SMP pernah ya, nilainya apa, kutipannya apa. Jadi dituliskan di situ. Kemudian nanti dianalisis kira-kira pesan atau amanat dari cerita Joko Tarub itu apa. Nah, bagi kalian yang tidak membawa kertas ini, bisa diakses lewat e-learning ya, bisa, silakan dibuka di e-learningnya, nanti bisa dibaca di sini ya, silakan dibuka e-learningnya, masuk ke LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, bisa dibuka dengan HP masing-masing, dibaca ceritanya. Setelah nanti dibaca, silakan dicari nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Ada yang bertanyakan? Boleh, silakan. Ya, silakan dibaca sejenak ya, kemudian nanti dianalisis ya, diskusi dengan teman. Ya, saling berhadapan boleh. Ya, di situ di bagian itu perhatikan ya, ada pertanyaan dari teman kalian, apakah disebutkan di situ kan sudah ada ya nilai-nilai dan 6 tadi ya. Nah, jadi kalian cukup mencari kutipan. Jadi ketika menurut kalian di situ ada nilai moralnya, nah kutipannya apa? Ketika di situ ada nilai agamanya, maka kutipannya apa? Dan tidak semua nilai ada di situ. Jadi hanya ada beberapa. Nah, nanti coba didiskusikan. Bisa dipahami ya? Ya, silakan dibaca dulu.
Jadi satu yang kita lihat ada tiga di sini. Caranya ini. Kemudian nilai pendidikan itu biasanya upaya untuk mendapatkan ilmu ada tidak di situ. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Jadi di dalam sebuah cerita itu tidak harus memuat ke-6 nilai. Barangkali hanya ada 1 atau ada 2, itu saja nggak apa-apa. Jadi sekali lagi tidak harus di dalam sebuah cerita itu memuat 6 nilai. Bisa saja dalam sebuah cerita itu hanya ada 2 nilai. Misal nilai religi dan nilai sosial, atau nilai moral saja. Jadi tidak harus ada ke-6-nya. Nah, silakan dicermati, didiskusikan kira-kira nilai apa yang ada di dalam teks itu. Atau mungkin biar cepet ya, karena itu kan kutipan ya, kalian bisa garis bawahi saja di sini. Nah, kemudian di atasnya diberi keterangan, misalkan nilai moral gitu ya. Karena mungkin di sini kan kalau ditulis tidak cukup ya. Ya silakan bisa digaris bawahi saja di teksnya itu, boleh. Nah seperti itu digaris bawahi seperti itu boleh, karena kan panjang ya teksnya. Ya, yang sudah terlanjur boleh, apa-apa. Sudah? Ya.
yang paling banyak nilai moral di situ ya, sepertinya ya. Mungkin 5 menit lagi ya. Ya. Silakan 5 menit lagi. Ada selain moral apa yang ditemukan? Religi ada? Ya, oke. Jangan khawatir ya, karena sifatnya diskusi nanti antara kelompok berbeda tidak masalah ya. Sudah masuk, nanti ditentukan siapa salah satu yang akan presentasi ya ke depan ya. Nilai budaya ada? Ditemukan nggak? Ada? Ya. Pesan atau amanat boleh lebih dari satu ya. Jadi boleh lebih dari satu untuk pesan atau amanat dari cerita, boleh lebih dari satu.
Jangan lupa juga dituliskan nama kelompok dan presensinya. Nama-nama anggota jangan lupa dituliskan. Ya, di atas boleh. Kalau tidak cukup di atas boleh. Sudah? Kelompok paling kanan sudah? Sudah Pak? Ya sudah. Nomor 2 sudah? Ya. Nomor 3 sudah? Ya oke, ditunggu sebentar lagi. Nomor 4 sudah? Bentar lagi Pak. Ya oke. Yang sudah silakan dipertimbangkan siapa yang akan presentasi ya, ditentukan ya. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Siapa? Siapa? Nama siapa? Kita. Ya, nomor 1 nanti kita. Nomor 2 siapa nanti? Nomor 2? Ya? Dila. Oke, nanti yang kedua Dila. Yang ketiga dari kelompok 3 siapa? Husni. Oke. Nomor 4 nanti siapa? Iya. Hah? Iya. Ini atau Lia? Iya. Oke ya, nanti Rini ya, siap ya. Sudah kelompok 4? Ya. Oke, kita coba dari kelompok 1 dulu ya. Silakan Mbak. Tadi yang mungkin biar terdengar pakai alat ini Mbak. Dipegang aja nggak apa-apa. Oke, silakan ke depan. Silakan kelompok yang lain menyimak ya. Nanti bisa menambahkan. Di depan sini Pak. Alatnya saya pegang saja. Jangan keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Nurmalita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggotanya siapa Mbak? Kelompok 1. Anggotanya Amara Selika, absen nomor 4, Labiba Rizky Aziza, absen nomor 20, Nadia Fairunisa, absen nomor 24. Analisis nilai yang terkandung dalam cerita Jakarta Ruk, nilai moral, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakarta Ruk untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Yang kedua, namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Yang kedua, nilai budaya. Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Analisis amanat cerita rakyat Jakarta Ruk, kita harus jujur dalam segala sesuatu karena sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar dan kita harus selalu memaafkan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
tangan dulu ya. Dari kelompok satu menemukan dua nilai ya. Tadi nilai moral dan nilai budaya. Nah, kita coba ya untuk kelompok 2, silakan Mbak. Apakah ada yang berbeda atau tidak ya? Yang keras Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirana Diana. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya kelompok 2 yang beranggotakan Alia Salwa presensi 2, Asyifa Rahma presensi 6, dan Fatisha Rahma presensi 30. Mulai dari pesan moral. Ada di kutipan Jakarta Road, setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakarta Road untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Jakarta Road pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kayangan, namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke Kayangan, namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Terakhir, dari pesan moral, sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawang Musi dengan baik. Berikut ada nilai budaya juga. Nawang Wulan harus menunggu dan menanti beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Terakhir ada pesan dari nilai sosial. Karena kakaknya membantu mencari, namun hingga senja tak ditemukan juga. Ada juga amanah dari cerita rakyat tersebut. Pesan dari cerita tersebut yaitu jangan berbohong, ingkar janji, dan berpura-pura. Jangan mengambil sesuatu yang bukan miliknya dan tanpa izin, sebab akibat buruk pun akan menimpa kita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tepuk tangan dulu lah. Ada tambahan ya, yaitu nilai sosial. Ketika tadi saudara-saudaranya membantu Nawang Wulan untuk mencari selendangnya yang diambil oleh Jaka Tarub. Oke, kita coba pendapat dari kelompok 3. Silakan Pak. Oke, yang keras ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina dari absen 14 dan nama anggota saya Nabila Siniusi. Nomor absen 22, Era Septina nomor absen 34, Tuti Sugianti nomor absen 18, dan Dena Rafli Alfiani nomor absen 8. Jadi hasil diskusi kami terdapat nilai moral yaitu 1. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. 2. Karena Jakarta merasa terpikat oleh tujuh bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. 3. Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakarta untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Yang 4. Jakarta pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kayangan. Namun ia tak sekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Terdapat nilai religi juga. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Terdapat nilai budaya yaitu Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak itu Nawang Wulan harus menunggu dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Nilai dari estetika yaitu di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda sukaria.
Jagatarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Analisis amanat dari cerita tersebut adalah jangan berbohong, ingkar janji, bisa dipercaya satu sama lain, jangan melanggar sesuatu yang dilanggar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semakin lengkap ya, dari kelompok 3 estetikanya ada, dari dunia ada, menambahkan dari pendapat kelompok-kelompok sebelumnya. Kita coba terakhir dari kelompok 4, silakan Mbak. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Agustin dari nomor absen 32 ingin membacakan hasil diskusi kelompok 4 yang beranggota Ina Aulia nomor absen 16, Nazifah Warda nomor absen 26, Oktavia Rohani nomor absen 28, Yulfitri Rianingsih nomor absen 36. Dari cerita tersebut terdapat nilai moral, yaitu 1. Setiap hari dia selalu membantu ibunya di sawah. 2. Nawang Wulan mengingatkan pada Jagatarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. 3. Jagatarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi ke Kayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya hingga akhirnya ia pergi ke Kayangan. 4. Namun ia tetap sekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Dan terdapat juga nilai budaya, yaitu Nawang Wulan harus mengumpul dan mengambil beras untuk memasak seperti wanita umumnya. Amanat dari cerita yang tersebut yaitu jangan berbohong, ingkar janji, berpura-pura, dan pantang menyerah sebelum mencoba. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu ya. Baik, ada beberapa ya tadi kalau kita bisa simpulkan dari teman-teman bahwa yang paling banyak adalah nilai moral. Ya, terutama tadi misalkan bagaimana dia mau minta maaf. Ya. Kemudian yang paling penting adalah ketika dia sudah diberikan janji ya, jangan sampai apapun yang terjadi kamu membuka apa? Rahasia tadi ya. Ternyata ketika dibuka hanya berisi 1 butir padi dan itu bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi 1 bakul nasi. Nah, sudah dikatakan kamu jangan sampai membuka apapun yang terjadi, jangan sampai membuka itu. Artinya ada amanat, ada pesan yang tidak ditaati oleh si Jagatarub. Nah, kemudian pada akhirnya nanti menimbulkan bencana. Ya. Kemudian ada nilai sosial tadi ketika kakak-kakaknya membantu Nawang Wulan dalam mencari selendangnya. Ada nilai budaya juga itu ketika di desa masih ada menunggu padi ya dengan lesung tadi ya. Oke. Baik, kita coba refleksikan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama adalah dari cerita-cerita tadi ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri hikayat atau cerita rakyat itu yang pertama apa? Ya, istana sentris. Artinya settingnya, latarnya itu berupa kehidupan di kerajaan. Tadi Rawa Jonggrang itu di kerajaan. Ya, kemudian tadi barusan Jagatarub itu juga ada unsur raja ya, raja di Kayangan gitu ya. Putri-putri itu kan putri-putri dari Kayangan. Umumnya adalah istana sentris. Yang nomor 2 apa? Kemustahilan. Contoh di Bandung Bondowoso tadi mungkin tidak membuat candi dalam waktu 1 malam, bahkan harus 1000. Itu sesuatu yang mustahil.
Kemudian dari cerita Nawangwulan dan Joko Tarub, apa yang mustahil? Ya, satu butir padi bisa menjadi satu wakul nasi, katakanlah. Itu sesuatu yang mustahil. Kemudian dengan selendang bisa terbang ke kekayangan. Nomor 3, ya, apa? Ya, tokoh memiliki kesaktian. Tadi di cerita Roro Jonggrang bisa membuat candi dalam waktu 1 malam, membuat sumur sendirian. Itu kan sesuatu yang dianggap memiliki kesaktian. Kemudian untuk cerita Joko Tarub tadi bisa pergi ke kekayangan. Kemudian yang terakhir anonim. Anonim itu tidak jelas siapa pengarangnya. Jadi tidak diketahui siapa yang mengarang Roro Jonggrang, itu sampai sekarang nggak tahu. Siapa yang mengarang Bandung Bondowoso, kemudian tadi Joko Tarub, sampai sekarang juga tidak tahu. Artinya cerita-cerita itu anonim, tidak memiliki pengarang, memiliki tetapi tidak jelas. Karena proses penyebarannya itu lewat lisan, tidak tertulis ya. Zaman-zaman dulu cerita itu disampaikan secara lisan. Nah, makna dari pembelajaran ini apa? Yang pertama, hikayat itu sebagai sebuah hiburan. Kemudian apa yang kedua? Ya, sarana pendidikan, karena kita bisa tahu bagaimana pesan moral di dalamnya, bagaimana nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jika tidak, sedikit lagi ya. Silakan dibuka pakai HP melalui e-learning. Ya, kita coba evaluasi ya. Kita coba evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan masuk ke kuis. Ya, ada kuis di situ. Karena waktu yang terbatas 5 soal saja. 5 soal ya. Silakan dicoba kuisnya. Oke. Nanti ketika selesai sudah keluar nilainya nanti. Silakan dicoba. Ya, masuk ke bagian kuis ya lewat e-learning. Semua bisa ya? Ya, silakan dicoba. Jadi kuis atau soal ini digunakan untuk menguji ya pengetahuan atau pemahaman yang sudah kita lakukan tadi. Karena waktu yang terbatas 5 soal saja.
Bahasanya agak susah ya. Ya, karena itu hikayat dari Melayu. Nah, nanti untuk pembahasan pertemuan yang akan datang. Yang penting dicoba dulu yang penting. Ya, itu namanya kata arkais. Jika sudah langsung disubmit saja. Ya, cepat. Mungkin 2 menit lagi ya. Sudah sama berapa? 3. Ya, silakan diselesaikan, disubmit langsung. Ada yang mendapat nilai 80? Belum ya? Ada? 80? Ada? 100? Ada 80? Ya, tidak apa-apa. Besok kita coba perbaiki. Baik, otomatis nanti ketika disubmit nilainya sudah masuk ya. Nah, sekarang perhatikan sebelum kita akhiri. Nah, dari refleksi kita rencanakan tidak lanjut. Nah, kata-kata di dalam soal tadi kan ada beberapa kata yang tidak familiar ya dengan kata-kata kita ya. Karena bahasanya adalah bahasa Melayu. Ya, banyak kata-kata arkais. Besok kita pelajari di pertemuan yang akan datang di kaidah kebahasaan. Nah, untuk tidak lanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari bagaimana mengonstruksi cerita dan juga menceritakan kembali. Gitu. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, tidak. Jika tidak, silakan berkemas-kemas. Baik, salah satu saya minta untuk memimpin berdoa. Ya, keras ya. Silakan siapa? Salah satu.